请别打我吧！真香！萧炎弟弟，3年不见，见。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battlefield The Heavens Season 4 Part 3. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Xiaoyan yang sedang sendirian karena memikirkan pertarungan lanyaran, dan di situ kakaknya yang melihat Xiaoyan yang sedang sendirian dan mengatakan bila kekuatan Xiaoyan telah dimiliki karena dia menempuh rintangan selama 3 tahun lamanya. Lalu di situ kakaknya menghampiri Xiaoyan, lalu Xiaoyan menawarkan tuak kepada sang kakak, dan Xiaoyan memberikan teknik level Suan tingkat menengah untuk menghalau Lao Bu jika Lao Bu mengacau kembali. 大哥，谢谢你，出手镇住了罗布。喝，差点忘了，这是和你们匹配的玄阶中级功法，以后就无需再担心罗布这种角色了。哎，一起。 Setelah minum tuak beberapa botol, kakak ketua menanyakan kepada Xiaoyan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Xiaoyan mengatakan dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. 我做了一件。哦，那太糟糕了。不过我相信。 Melihat wajah Xiaoyan murung, di situ kakaknya mencoba menghibur Xiaoyan dengan menceritakan kejadian-kejadian lucu yang terjadi pada mereka berdua. 最后，也是他救了大家。对，永不退缩的血统。 迎难而上。 Di situ kakak pertama menjelaskan bahwa dia bisa melihat rasa sakit yang ada di dalam hati Xiaoyan dan menanyakan apakah benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lalu di situ tiba-tiba Xiaoyan kembali ceria dan mengingatkan kalau besok ia akan berangkat ke ibu kota untuk melakukan perjanjian 3 tahunan lanyaran. Lalu kakaknya bilang jika mereka akan membuat Mystic Cloud Sect membayarnya dan nanti Xiaoyan akan menjadi orang terkenal di Kekaisaran Jiama. 大哥，二哥，好，来。小杨子，谢谢二哥，谢谢。Scene berganti kepada Sekte Yun, di mana di situ murid dari Sekte Yun sedang bertarung dengan binatang awan. Di situ terlihat dia kewalahan untuk menghadapi binatang tersebut, akan tetapi dia bisa mengalahkannya.
Lalu ketua Yunzi berkata bahwa pertarungan Nalanyaran tersisa kurang dari 1 bulan. Muridnya harus memenangkan pertarungan tersebut untuk membanggakan sekte Mystiklord. Scene berganti di mana Xiaoyan yang akan berangkat ke ibu kota Jiama bersama dengan Hai Bodong untuk mengikuti pertarungan Nalanyaran. 我们出发。 Dan Patriark Xiao juga akan berangkat ke pertarungan tersebut dan akan bertemu dengan Xiaoyan di ibu kota Jiama. Dia ternyata merindukan Xiaoyan karena sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Lalu di situ Xiaoyan mengetahui cara untuk membangunkan Nyalau dari tidurnya, dan dia tidak peduli apapun harganya tersebut. Dia akan membangunkan gurunya pada saat mengalahkan Lao Bu dan memperlihatkan kekuatannya. Di situ Xiaoyan melepaskan semua rasa kekecewaan dan kemarahan yang ada di hati lalu disalurkan ke energi kekuatan tersebut. Scene berganti di mana Xiaoyan yang telah tiba di penginapan para pendekar. Di situ Hai Bodong berkata, "Kenapa kita tidak langsung pergi ke ibu kota kekaisaran saja?" Di situ Xiaoyan menjawab bahwa kekuatannya belum pulih dan tidak mendukung untuk penerbangan jarak jauh. 小子就喜欢海老先生的指尖。 Lanjut cerita, di situ terlihat beberapa pemuda yang kaget melihat Xiaoyan, ternyata dia adalah alkemis tingkat 2. Di situ Xiaoyan merasa kebingungan dan salah tingkah. 我们也是，我们也是，若是能进前10， 还前10呢，能进前100也算烧高香了。 Lalu tiba-tiba ada seorang pendekar terkuat dari kekaisaran Cuyun melintas tepat di depan Xiaoyan. 不知道。 实力好像不弱啊。刚才那是出云帝国的炼药师。不过论实力，没有谁比得过我们。哦，那你们加油。 Lanjut cerita, di situ terlihat ada nona muda yang sedang membicarakan Xiaoyan bersama suruhannya. Suruhannya bilang jika Xiaoyan telah berhasil menyatukan 2 inti api dan menciptakan teknik Dou yang sangat kuat. 萧炎少爷进步神速，前不久自创出威力极大的斗技。一直都这么优秀，底细弄清楚了吗？此人名叫海波东，一直隐居在墨城，便一直跟在萧炎少爷身边。 Lalu Nona mengatakan motif apa yang dilakukan Hai Bodong sehingga seorang kultivator sekelas Dou Huang yang selalu berada di sisi Xiaoyan. 可这样，他就不能感受到小姐的一我片心不在。乎他知不知道，那位神秘强者的灵魂现在沉睡了。3年之约就要到了，若是输给了，是，小姐，我感觉那个女人似乎对萧炎。你感觉错了，是，小姐。 萧炎哥哥，好想你。 Scene berganti kembali di mana Xiaoyan yang telah sampai di markas besar keluarga Miter. Lalu ia membandingkan markas tersebut dengan yang ada di kota Wutan. Di situ Hai Bodong berkata jika markas Miter adalah keluarga besar di kekaisaran Jiama. Bahkan keluarga Mo di kota Yan tidak sebanding dengan mereka. 这手臂还真不小。 Lalu Xiaoyan memasuki pasar Miter. Di situ Xiaoyan terkejut dengan kemegahan pasar tersebut. Akan tetapi kata Hai Bodong, di tingkat ataslah penjualan barang-barang berharga tersebut. Di antaranya 4 level yaitu Tian, Di, Xuan, dan Huang. Pada saat akan memasuki level atas, Xiaoyan tidak diperbolehkan masuk dan diejek oleh tuan muda yang membawa burung tersebut. Lalu muncullah wanita cantik yang bernama Nona Yafei dan ia berkata kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoyan.
20多万。啊？就这点钱想进入拍卖场？何必跟这种狗眼看人低的东西计较？你们这帮废物！发生什么事了？请别看我吧，真行。萧炎弟弟，3年不见，亚菲姐也是越来越妩媚动人了。Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.